suplemen dasar mah sama-sama aja kak, itu aja bolak-balik di vitamin D3, K2, magnesium, zinc, probiotik, udah muter-muter aja di sini. Cuman untuk suplemen spesifik itu sesuai dengan kondisi laboratorium kakak dan diagnosis kakak. Nah untuk kondisi dermatitis atopik sama kak, zincnya tapi diganti vitamin D3 minimal di 20.000 IU, magnesium glycinate, zincnya diganti zinc yang mengandung quercetin dan vitamin C, satu kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Dermatitis atopik itu membutuhkan membutuhkan vitamin D3 ya kakak, dikonsumsi 20.000 IU ya kakak. Oke, kakak atopik itu memang udah ada dari lahir ya kak ya, atopik ya. Jadi kakak bener-bener harus menjaga pola makan kakak, meningkatkan sistem imunitas kita. Teman-teman, sistem imunitas itu ada dua, ada yang kita innate, yang kita dapatkan, yang kedua sama yang kita ciptakan. Kalau misalnya teman-teman tuh dari kecil memang misalnya kakak terlahir udah dengan diabetes tipe 1, kakak terlahir dengan dermatitis atopik, nah ini memang PR kakak agak berat nih. Kakak harus memperbaiki sistem imunitas bawaan kakak dan menciptakan sistem imunitas baru. Dalam functional medicine, 5 landasan pilar dari imunitas, vitamin D3, K2, magnesium, zinc, sama probiotik. Dan jauhin faktor penyebab. Silahkan dipertimbangkan ya kakak. Kakak Mimi, dok, sakit pinggang bagian bawah tengah terasa menusuk-nusuk dan perut kiri bawah sakit pinggang bagian bawah tengah menusuk-nusuk, perut kiri bawah sakit, kenapa ya dok? Kakak Mimi mungkin nggak ini infeksi saluran kencing ya kakak Mimi ya? Kakak Mimi sepertinya kemarin bukan ini ya keluhannya ya. Kakak Mimi mungkinkah ini infeksi saluran kencing kakak Mimi? Kalau memang sakit banget, perut kiri bagian bawahnya sakit, ada dua ya kakak Mimi. Kalau nggak infeksi saluran kencing, kalau nggak masalah dengan reproduksinya kakak Mimi. Kakak Mimi mohon bantuan untuk diperiksa langsung dulu kakak Mimi ya, biar aku tahu diagnosisnya ya kak. Dok, dermatitis atopik vitamin apa saja rutin? Udah dijawab tadi ya. Domi, kalau hipotensi benar-benar tidak boleh minum magnesium. Kakak, ada hipotensi asimptomatik, ada hipotensi yang terjadi karena obat. Misalnya, teman-teman awalnya hipertensi, kemudian kakak konsumsi obat jadi turun gitu. Nah kondisi ini kakak nggak boleh konsumsi magnesium dulu. Atau kakak sebenarnya sehat, tapi kakak mengalami kegagalan metabolisme sindrom. Jadi tuh kakak sakitnya berat, punten ya, kakak ada infeksi, ada sepsis, penurunan kesadaran gitu. Atau kakak patah tulang, kemudian kakak mengalami kekurangan darah dan akhirnya mengakibatkan hipotensi gitu ya. Kakak alergi berat, hipertensi, nah itu nggak boleh. Tapi ada namanya kondisi asimptomatik. Kakak tuh tekanan darah kakak rendah misalnya di 90/50. Tapi kakak nggak ada keluhan, kakak nggak ada pusing, kelingan, nggak ada sama sekali. Dan kakak itu memang dari mudanya cenderung hipotensi. Kalau seperti ini masih boleh konsumsi magnesium, tapi dosisnya diturunkan. Kan kalau orang dewasa itu kan 320 sampai di 500. Nah kakak mainin di 200 aja dulu gitu, ya kak. Dok, jika aktivitas gampang sesak dan berdebar, apakah dari GERD? Bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak sih kak. Bisa leaky gut syndrome, autoimun mungkin gitu. Bisa beberapa macam. Dicari tahu penyebabnya apa. Atau kakak bukan autoimun, bukan leaky gut, tapi memang kakak kekurangan intake makanan. Makanan kakak bukan makanan yang padat nutrisi. Kakak porsi makan kakak protein, lemak itu berkurang. Kakak lebih banyak makan junk food, ultra processed food, itu juga bisa. Kakak mengalami gula darah, peningkatan gula darah juga bisa. Jadi banyak banget ya kakak ya penyakit dengan klinis seperti gampang sesak dan berdebar. Mohon bantuan minta periksa ke dokter penyakit dalam dulu ya kak. Dok, vitamin buat diabetes untuk laki-laki, doang paket diabetes kakak. Ada di etalase Dr. Miayu dan Domi Klinik. Itu terdiri dari vitamin D3, K2, magnesium. Teman-teman kalau kalian diabetes, hipertensi mah udah nggak mungkin nggak konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium kakak. Kakak konsumsi vitamin D3, K2, magnesium mah harus banget ya kakak ya untuk kondisi diabetes. Jadi kakak harus konsumsi itu. Ingat di atas 18 tahun itu vitamin D3-nya berapa kak? 10.000 IU. Karena kakak saat ini ada keluhan diabetes, tentu aja nambah atau kakak ya vitamin D3-nya jadi 20 sampai 30.000 IU mah tidak apa-apa. Kemudian tambahannya magnesium. Magnesium untuk diabetes apa kak? Magnesium glycinate 3 kapsul per hari.
Untuk manajemen dari diabetes, selama kakak tidak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, konsumsi cuka apel. Teman-teman, cuka apel itu bisa membantu dalam manajemen gula darah dan manajemen penurunan berat badan. Jadi kalau kakak di sini goalsnya pengen penurunan berat badan, manajemen gula darah, kakak konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Tapi jangan konsumsi cuka apel kalau kakak ada penurunan fungsi ginjal dan nyeri ulu hati, perut perih, nggak boleh. Terus apalagi kak? Ini kak, Kyolic blood sugar. Kyolic blood sugar itu kakak konsumsi 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore dikombinasi sama si berberin kakak. Berberin penampakannya seperti ini, Kyolic blood sugar penampakannya seperti ini. Dikombinasi dia 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Dan dikombinasi juga jarak 15 menit sama cuka apel. Kakak kenalan dulu sama benfotiamin dan B12. Teman-teman yang diabetes itu sering banget kekurangan benfotiamin dan B12. Benfotiamin itu yang menjaga sistem sarafnya kita. Jadi kalau kakak yang diabetes nyeri tuh badannya, kesemutan karena kekurangan vitamin B1 dan B12. Itu silakan dipertimbangkan kakak. Minum vitamin tulang tiap hari bagus nggak dok? Apa namanya vitamin tulang ya kakak? Dok, kalau hipotiroid pakai magnesium glycinate kurang bagus ya? Bagus kakak, bagus. Sebaiknya waktu minum vitamin D3K2 kapan ya dok buat anak remaja? Pagi hari boleh. Kakak Ferdi ini ilmunya udah up ya kakak Ferdi, hati-hati nanti teman-teman nganggapnya borax itu yang dalam konotasi negatif ya. Makasih dok, sama-sama. Dok, hasil kreatinin 1, urea 42, suplemennya apa? Berapa usianya kakak Tati? Kakak kreatinin 1, usia kakak berapa? Ini harus cari tahu ya. Tapi kalau kreatinin 1 itu berapapun usianya, laki atau perempuan, ini udah mengalami penurunan fungsi ginjal ya kakak Tati ya. Teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal, aku tidak menjanjikan akan langsung naik ya. Tapi kalau kalian bingung, saya ini pengen konsumsi suplemen, apa ya perawatan suplemennya, kakak bisa ini kakak bisa dipertimbangkan ini. Ada pasien 6 bulan ya, ibu-ibu rumah tangga, usianya 49 tahun, mengalami penurunan fungsi ginjal juga di 70 ya. Pertama datang tuh 69 apa ya, 69 ya. Yang kedua tuh baru 72. 69 6 bulan santai aja, karena pasiennya itu tuh nggak mau yang diet ketat-ketat katanya gitu. Saya nggak kuat kalau ketat-ketat, gemeteran, ibu rumah tangga, banyak pekerjaan, pokoknya banyak banget alasannya kak. Saya pengen yang santai-santai aja tapi bisa mencegah penurunan fungsi ginjal saya gitu. Nah kemudian pasien ini konsumsi suplemen ini, alhamdulillahnya barusan kemarin ngasih kabar kalau sekarang fungsi ginjalnya udah di angka 95, alhamdulillah ya kakak. Jadi kakak Tati ingat itu waktunya 6 bulan ya kakak, bukan 1 minggu, 1 bulan ya, 6 bulan ya kakak Tati. Silakan untuk dipertimbangkan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama, semua pasien penurunan fungsi ginjal itu pasti membutuhkan vitamin D3K2 dan magnesium, udah nggak mungkin kakak enggak. Jadi konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium kakak ya. Ingat teman-teman, kalau EGFR atau penurunan fungsi ginjalnya udah di bawah 60, kakak konsumsinya kalsitriol, bukan vitamin D3K2, tapi kalsitriol, beli di apotek ya kakak ya, 0,5 mcg. Terus kakak konsumsi magnesium. Jenis magnesium yang bagus untuk penurunan fungsi ginjal apa itu kakak? Magnesium maksimum strength 3 kapsul. 1 kapsul sesudah makan sore, 2 kapsul sebelum tidur. Terus kakak cari tahu kenapa ya yang mengakibatkan saya mengalami penurunan fungsi ginjal. Nah, apalagi ini 6 bulan konsumsi D3K2 magnesium glycinate, kreatinin turun ke 0,77, EGFR kembali ke 99 dari 81 sebelumnya. Makasih dok. Aduh, Kak, Ibu Luciana suka gitu. Aku terharu loh kalau ada teman-teman. Sama-sama Ibu, pada dasarnya ini semua berkat kegigihannya kakak-kakak di sini, pasien-pasien aku untuk diet ya. Aku mah hanya sebagai mengarahkan ya. Aku cuman kak harus konsumsi ini gitu, tapi semuanya itu kuncinya itu ada di pasien ya kakak. Jadi silahkan mengapresiasi diri karena berhasil untuk meningkatkan fungsi ginjalnya Ibu Luciana ya. Baik teman-teman, ini silahkan untuk dipertimbangkan ya, tapi aku kasih tahu dulu kenapa ya fungsi ginjal kita bisa turun tuh kenapa. Yang pertama adalah tuh 6 bulan tuh kakak, Ibu Luciana aja menaikkan 6 bulan ya, jadi jangan minta cepet-cepet ya, mohon izin ya, jangan minta cepet-cepet nih. Jadi 1,
yang mengakibatkan penurunan fungsi ginjal, satu adalah infeksi saluran kencing yang bolak-balik sama batu ginjal bolak-balik. Ingat ya, kalau kalian tuh batu ginjal udah dilakukan penembakan misalnya, itu batu ginjal tuh bisa ada lagi. Jadi jangan santai-santai, haha saya sudah operasi. Bisa ada lagi tuh batu ginjal, Kak. Makanya ada orang sampai operasi bolak-balik mah ada gitu. Jadi hati-hati kalau kalian punya batu ginjal, infeksi saluran kencing yang bolak-balik terus berulang, kemudian kakak punya kondisi overweight, obesitas, artinya kakak poor diet kakak nggak bagus banget, pokoknya pola makan kakak ambaradul, itu nggak boleh. Kemudian kakak hipertensi, kakak diabetes, prediabetes, kakak mengalami stroke, kemudian kakak pasca operasi, misalnya sebelum operasi itu fungsi ginjal kakak baik-baik saja, setelah operasi kok fungsi ginjal kakak jadinya tuh turun ya, nah itu ada juga tuh. Kemudian kakak mengalami konsumsi obat-obatan yang terus-menerus. Kakak, salah satu obat yang bisa menurunkan fungsi ginjal adalah obat apa, Kak? Coba diulang, ngomong apa, Kak? Steroid. Jadi hati-hati tuh kakak yang konsumsi dexamethasone, methylprednisolone, kemudian prednison, itu hati-hati kakak, bisa mengalami penurunan fungsi ginjal. Terus apalagi kak? Betul, antibiotik yang terus-menerus dikonsumsi berulang-ulang tanpa ada indikasi menurunkan fungsi ginjal. Jadi tuh hati-hati kan, aku tuh ya kadang-kadang tuh kalau ketemu pasien, kakak dapat obat ini dari mana? Ke apotik dok, saya dikasih sama apotiknya, karena saya kan demam ya dok, 1 hari saya dikasih obat antibiotik. Nah itu hati-hati kakak ya. Kemudian apalagi kakak? Apalagi kakak? Ya benar, obat PPI, obat yang dapat menetralkan asam lambung, itu bisa menurunkan fungsi ginjal. Kakak dicari saja, itu sudah banyak banget ya kak jurnal yang menyebutkan tentang itu. Jadi kakak lebih aware apa yang kakak konsumsi ya kak. Nah untuk penurunan fungsi ginjal dari functional medicine itu nggak boleh banget kakak makan gula, junk food, ultra processed food. Udah nggak bisa lagi itu kakak, udah goodbye, say goodbye. Itu semua memberatkan fungsi ginjal kakak ya kak. Terus kakak konsumsi suplemen, ada vitamin D3K2, kemudian magnesium. Kalau fungsi ginjal kakak di bawah 60, konsumsinya kalsitriol, beli di apotik. Kalau masih di atas 60-an, kakak konsumsinya vitamin D3K2, 2 soft gel, 2-3 soft gel, aku nggak ada masalah ya kakak. 30.000 dong, iya 30.000 mah nggak kenapa-napa. Kemudian kakak magnesium, lihat live-nya Domi healing buat aku, kakak dia suka gitu, aku terharu loh. Yang bener lah kakak dia. Kemudian magnesium glycinate, ini 3 kapsul. Nah terus kakak, tambahannya adalah terbalik akasia fiber. Akasia fiber ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Akasia fiber ini bisa memperbaiki jalur antara ginjal sama usus kita. Kalau ginjal kakak turun, usus kakak juga kenapa-napa. Konsumsi akasia fiber kakak ya, 1 bulan gara-gara kakak, 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kemudian selanjutnya kakak, silakan mempertimbangkan grass beef kidney, bonyokan ini. Grass beef kidney ini dikonsumsi 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore. 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kemudian adalah astragalus dikonsumsi 1 kapsul sesudah makan pagi dan siang. Ini adalah suplemen yang spesifik untuk ginjalnya, meningkatkan fungsi ginjal. Yang lain-lain tergantung sama kondisi kakak. Contoh, saya ada diabetes dom, ya udah benerin diabetesnya. Dom, saya ternyata obesitas, ya udah benerin obesitasnya, hipertensinya gitu. Tapi untuk suplemen wajib penurunan fungsi ginjal ada 5 tadi, yang lain-lainnya disesuaikan sama kondisi kakak. Silakan ya kak. Dok pelan-pelan, oh ya ampun maafin ya kakak ya. Aku tuh kebiasaan buruk aku tuh ngomongnya memang cepet ya kak, dari lahir ya kak. Aku ulangin sekali lagi ya kak. Jadi vitamin D3K2 di 20-30 ribu IU. Kalau EGFR kakak di bawah 60, kakak beli di apotik, namanya kalsitriol 0,5 mcg, 1 tablet kakak konsumsi sesudah sarapan. Nah, kalau kakak minumnya kalsitriol, berarti kakak wajib beli lagi K2, kakak konsumsi di 2 soft gel, ada di etalase Domi Klinik. Kemudian, kalau kakak nggak belinya kalsitriol, berarti kakak cukup belinya vitamin D3K2 saja. Oke, 2 soft gel sampai 3 soft gel. Terus, kakak konsumsi magnesium glycinate, 3 kapsul per hari, 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Cakep. Baik, udah ya kak?
Terus, untuk menaikkan fungsi ginjalnya, kakak silakan mempertimbangkan konsumsi namanya grass beef kidney. Kidney ya kak, grass beef kidney itu dikonsumsi 4 kapsul. 2 kapsul sesudah makan pagi, 2 kapsul sesudah makan sore. Terus, udah ya kak, astragalus. Astragalus 1 kapsul sesudah makan pagi, 1 kapsul sesudah makan sore. Astragalus. Terus adalah akasia fiber setengah sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Itu suplemen untuk fungsi ginjal kakak. Tadi ingat aku jelasin di awal apa kak? Yang mengakibatkan penurunan fungsi ginjal itu ada berbagai macam faktor. Dari faktor-faktor yang aku sebutin tadi, kakak cocokologi kakak yang mana? Oh mbah Gedom, saya mah ada hipertensi. Sembuhin hipertensinya, tambahannya omega 3 fish oil sama natosera. Oh saya mah gara-gara diabetes ini dong fungsi ginjal saya turun. Nah berarti kakak tambahannya apa tadi? Berberin. Mana sih berberin? Nah ini kakak tambahin berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Gitu ya kak untuk suplemennya ya, silakan untuk dipertimbangkan. Dok, zinc carnosan dan probiotik lactobacillus ada dijual di toko Dokmia nggak ya? Karena dicari kok nggak ada. Kakak Ingrid ada, tapi memang lactobacillus reuteri-nya lagi habis, tapi zinc carnosan-nya ada ya kakak ya? Mana sih dia? Ini dia, ada kakak ya? Coba dicari di etalase Doktermia ayo atau di Domi ya kak. Dok, tadi vitamin apa ya yang buat perut kembung, badan lemas, pandangan buram, etalase berapa? Kakak Kanza vitamin buat kembung. Kakak Kanza, kembung, begah, sebah itu merupakan tanda-tanda kekurangan pH lambung. Kembung, begah, sebah, kekurangan pH lambung. Dua kekurangan pH lambung berarti kakak harus mengembalikan pH lambung kembali normal. Normalnya pH lambung itu adalah di 1-3 itu sangat asam sekali. Jadi kalau kembung, begah, sebah, kakak konsumsinya cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Tapi mohon izin kakak Kanza diingat-ingat, nggak boleh ada nyeri ulu hati kalau kakak mau konsumsi cuka apel. Kalau kakak ada nyeri ulu hati, jangan dulu konsumsi cuka apel, masuk dulu ke dalam paket gastritis. Tetapi kalau tidak ada, langsung konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, sama sore. Terus kakak tambahannya enzim. Tambahannya mana enzim? Kakak tambahannya enzim 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Kalau kakak agamanya non-muslim, aku rekomendasi enzim ini diganti dengan super enzim. Super enzim itu ada babinya ya teman-teman, jadi hati-hati. Tapi kalau enzim saja tidak ada. Dok, cara meredakan sesak berat sudah 3 hari masih sesak, diagnosa dokter jantung itu menggunakan apa? Sebentar. Kakak Jale, makasih. Kakak diagnosa dokter jantung. Kakak Zarni, kok aku kesulitan ya kak untuk mencerna pertanyaan kakak. Maksudnya kakak diagnosis dokter jantungnya menggunakan apa? Kakak diagnosisnya apa? Kakak udah dokter jantung belum? Dokter jantung tuh biasanya ya stetoskop, pakai EKG, rekam jantung. Kalau rekam jantungnya aneh, nanti dilanjutkan ke treadmill, atau pemeriksaan enzim jantung bisa lewat laboratorium, atau pakai ronsen juga bisa. Maksud kakak itu bukan ya kakak? Dok, kalau tidak bisa konsumsi sayur dan buah, di mana dari serat untuk pencernaan dok? Oke. Kakak Ayem, teman-teman ada namanya sakit SIBO. SIBO itu adalah pertumbuhan kuman berlebihan di dalam usus halus kita. Banyak kuman tuh kak. Aturan tuh kuman nggak ada tuh kuman jahat nggak boleh ada di dalam usus halus kakak. Usus halus kakak itu daerah steril kak ya, yang berfungsi untuk menyerap nutrisi kakak. Nah, kemasukan kuman. Jadi si kuman itu menggerogoti nutrisi kakak. Nah, aktivitas kuman dalam tubuh kita itu akan mengeluarkan gas metan, akhirnya kakak ngerasa kembung. Nah, ciri khas dari SIBO adalah nggak bisa makan sayur dan buah, karena si kuman tadi melakukan proses fermentasi dengan bahan bakar serat, baik dari sayur dan buah. Jadi kakak nggak bisa makan sayur dan buah. Pokoknya kalau kakak yang habis makan sayur dan buah, mau meledak perutnya saking kembungnya, kakak nggak boleh makan sayur dan buah. Yang kakak konsumsi apa dong? Beta-in HCl, enzim, sama oregano oil. Beta-in HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kemudian oregano oil 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Dan selanjutnya adalah enzim. Nah, bagaimana dong sesaratnya gitu? Kak, tubuh kita itu bisa melakukan adaptasi yang biasanya serat
didapatkan memang dari fiber untuk pencaharnya ya Kak, nanti dia bisa adaptasi Kak, dia akan mendapatkan itu dari protein. Makanya teman-teman yang karnivora diet nggak ada masalah kan dengan BAB-nya. Awal-awal memang iya, tapi nanti lama-lama tubuh akan bisa beradaptasi. Itulah hebatnya, luar biasanya tubuh yang dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa ini gitu ya Kak. Kalaupun kakak kesulitan, kedodoran karena kakak nggak bisa BAB karena nggak ketemu sayur dan buah, kakak bisa mendapatkannya dari serat tapi yang berbeda, bukan serat sayur tapi serat larut lemak, misalnya psyllium husk, itu bisa kakak konsumsi. Dok, anak 7 tahun pupnya 4 hari sekali, sudah pakai 1 kapsul magnesium citrat D3K2, bisa support apalagi ya? Probiotik udah belum kakak? 7 tahun pupnya 4 hari sekali, kakak udah konsumsi probiotik belum anaknya? Kalau anak udah konsumsi probiotik belum? Belum. Kemungkinan anak kakak bisa nih dikonsumsi cuka apel, karena konsumsi magnesium citrat, kakak Lavira nggak ada masalah perut perih. Kalau konsumsi magnesium citrat nggak ada masalah perut perih, anak kakak dikasih cuka apel. Dosisnya cuka apel buat anak 7 tahun itu 1 sendok teh. 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Cobain itu dulu, pakai probiotik, itu cobain dulu itu ya kak. Kalau misalnya pakai si cuka apel, nggak mempan juga, di 1 sendok teh, kakak naikin bertahap 2 sendok teh, selama anak kakak tidak mengalami nyeri ulu hati, bisa konsumsi cuka apel, tapi kalau mengalami nyeri ulu hati, jangan. Probiotiknya udah belum kakak? Kalau udah konsumsi probiotik sama si cuka apel masih belum juga BAB, kakak boleh mempertimbangkan pakai herbal laksatif, itu dikonsumsi 1 kapsul sebelum tidur. Herbal laksatif itu berisi enzim, kemudian dia berisi serat, kemudian dia berisi probiotik yang dapat melancarkan BAB, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau pakai herbal laksatif tetap juga tidak bisa BAB, nah kakak harus hati-hati, bisa